Bahkan komik pun juga Quran. Komik juga Quran katanya. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia bukan Islam ya teman-teman. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka mengenal diri sendiri lebih penting daripada mengenal Tuhan. Pernyataannya kan nyeleweng kan? Pernyataannya nyeleweng ya. Nyeleweng sekali. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenali diri sendiri adalah lebih baik daripada mengenal Tuhan katanya. Saya di sini bukan untuk memprovokasi, tapi di sini karena orang ini berbicara tentang agama Islam, tentang akidah kita, sedangkan dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, otomatis ini bukan ranah dia. Ya, ini bukan ranah dia, ini ranah orang Islam. Sedangkan dia berusaha masuk ke ranah Islam dengan caranya yang sesat, ya, caranya yang sesat. Dan kita harus diam gitu sebagai Muslim. Muslim apa kita ini? Muslim apa kita ini kalau diam ketika melihat agama kita, akidah kita, ajaran kita dimasuki oleh orang seperti ini, pemahaman oleh orang ini, dan mempengaruhi banyak orang agar tidak membaca Al-Quran lagi? Ini sangat sesat ini. Ini berbahaya. Dan banyak yang nonton, ya, banyak yang mendengarkan. Gila ya. Siapa ini yang gila ini? Lanjut. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, dan juga ini pembahasan yang mungkin akan membuat kita sama-sama geram ya. Dimana orang ini memberikan pernyataan-pernyataan yang sungguh aneh, pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan syariat kita, tidak sesuai dengan tuntunan akidah. Orang ini sebenarnya tidak paham tentang agama, tapi dia berbicara tentang agama. Dia tidak paham tentang akidah, tapi dia berbicara tentang akidah. Oke, tidak perlu panjang lebar, kita bahas tentang Yang Weldo katanya ya. Dan dia sering diundang oleh orang-orang Muslim atau orang-orang yang berkegiatan dengan keagamaan Islam. Sedangkan dia sendiri agamanya tidak jelas. Agamanya apa, terus keyakinannya apa. Dia juga mengaku bahwa tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Artinya dia bukan Islam, tapi dia berbicara tentang Islam terkadang. Yang ini pengagumnya Muhammad. Pengagumnya Nabi Muhammad nomor 1. Iya, tapi yang bukan pengikutnya Muhammad. Teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan bahwa kehidupan itu sementara ya. Kehidupan itu cuma sebentar. Baru kemarin saya remaja rasanya. Ya, baru kemarin saya merasakan masa-masa remaja. Sekarang saya sudah seperti ini. Ya, sudah setengah tua. Dan umur akan terus berlanjut, akan berjalan. Kalau dari nama kita tidak bisa melakukan apa-apa, dari kehidupan kita tidak bisa melakukan apa-apa, maka sia-sia kita hidup. Sia-sia kita menjadi seorang Muslim. Sia-sia kita beragama. Kalau kita tidak bisa menyebarkan kebaikan, apalagi kebenaran dari agama kita kepada orang lain, terkhusus orang-orang yang awam. Bukan kita ingin melangkahi para ulama. Kita memiliki perannya masing-masing untuk menggait orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti saya menarik perhatian dari orang-orang silat. Sehingga setelah saya mendapatkan perhatian orang-orang silat, saya bisa menyampaikan dakwah dan kebenaran dari agama saya. Apa itu? Yaitu Islam. Di bidang agama, kemampuan saya itu tidak terlalu tinggi mungkin. Tapi saya berusaha untuk menjadi Muslim yang baik, di mana bisa menyampaikan kebenaran meskipun itu hanya sedikit. Karena apa? Keburukan, kezoliman, ya ketidakadilan, serta kemaksiatan. Kemaksiatan itu bermacam-macam. Bukan hanya dengan bermaksiat dengan suatu hal, tapi di dalam segi akidah itu juga banyak maksiatnya. Jadi di sini yang saya buat adalah yaitu membahas tentang maksiat di segi akidah. Tapi orang yang benci terhadap orang yang membicarakan agama, pasti dia akan menghalang-halangi aktivitas apapun yang berbentuk dakwah. Karena apa? Kepentingan duniawi itu lebih penting daripada kepentingan akhirat. Banyak sekali saya ketika membaca komentar, stop berbicara tentang agama, kamu pesilat. Stop berbicara tentang akidah, kamu pesilat. Stop berbicara Al-Quran, kamu seorang pesilat. Seolah-olah seorang pesilat tidak pantas untuk membicarakan agama. Seolah-olah seorang pesilat tidak pantas untuk membicarakan akidah. Jadi letak kemanusiaan sudah tidak ada ya. Kalau kita sebagai pesilat, ya sudah ngomongin silat aja. Kalau kita sebagai dokter, ya udah ngomongin tentang dokter aja terus. Tidak perlu singgung agama. Karena apa? Gak penting itu agama. Bagi orang-orang yang memiliki pemikiran tidak perlu dengan akhirat. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya akan mereaction seperti apa videonya dan pernyataannya. Jadi teman-teman, di sini Yang Weldo ini membahas tentang Al-Quran ya. Apa itu Al-Quran dan seperti apa itu Al-Quran. Kita simak dan kita reaction seperti apa pernyataannya. Untuk mengenal Tuhan yang Maha Gaib. Ya. Ya. Tapi dikatakan gaib, sebetulnya tidak gaib. Ya. Bahkan lebih jelas dari kita. Tatonya banyak ya. Jadi ini katanya orang seniman ini. Ini adalah orang yang katanya seniman dan memiliki keyakinan-keyakinan yang
menyesatkan menurut saya pribadi. Karena apa? Di luar dengan konteks agamanya, karena dia tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi dia membahas tentang Nabi Muhammad. Ya, kita simak. Syarat untuk mengenal Tuhan itu hanya satu, belajar mengenali kenyataan. Oke. Apa yang paling nyata dalam kehidupan sampean? Apa? Belajar mengenali kenyataan. Ya. Yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Siap. Bagi saya sampean itu nggak nyata. Jadi bagi dia, hanya dia yang nyata dan orang lain itu tidak nyata. Kita simak lagi. Sampean baru saja datang. Mungkin nanti jam 3 atau jam 2 sampean udah pergi lagi. Kan nggak nyata, datang pergi. Tapi saya kan nggak pernah datang dan pergi dari diri saya. Saya selalu ada di hadapan saya. Aduh, logikanya gini. Kalau menganggap sesuatu yang ada itu kenyataan itu diri kita, contohnya kita mau berpikir apa yang dia katakan adalah Tuhan itu tidak gaib sebenarnya. Ya, melainkan Tuhan itu nyata adanya. Bagaimana cara kita mengenalinya? Dengan mengenali diri kita, katanya. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita, maka kita akan kenal dengan Tuhan kita. Dari konteks ini dia mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan adalah mengenal kenyataan, yaitu diri saya ini adalah nyata, karena tidak bisa datang dan pergi. Kalau saya bisa menganalogikan, orang lain datang dan pergi, nah itu tidak nyata katanya ya. Jadi orang yang datang dan dia pergi, nah itu tidak nyata. Karena apa? Yang nyata hanyalah diri kita. Jadi gini, misalkan kita membuktikan kita bisa datang atau pergi, coba mutilasi, atau paling tidak potong satu jari gitu, lalu buang kemana gitu. Apakah Tuhan bentuknya seperti itu? Jadi kita mau menganalogikan ke sana. Jadi gimana ya? Cara bicaranya itu sebenarnya bagus. Kalau kita sebagai orang awam, tentunya awam sekali tentang syariat. Kalau kita mendengarkan bahasa orang ini, kita akan terjebak. Kita akan terjebak dengan pemahamannya. Dan ini sangat berbahaya. Jadi sifat Allah bukan seperti itu ya. Kita lanjut lagi dengarkan apa dia omongin. Saya adalah kenyataan buat saya. Maka dirimu adalah kitab suci yang harus kamu pelajari dengan baik. Oke. Orang Jawa nyebutnya kising jenenge kitab terus. Tulis tanpa papan. Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Ya. Sebutan itu sangat sederhana, tetapi luar biasa. Oke. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Ya. Quran artinya memang bacaan ya. Quran artinya memang bacaan, saya setuju. Namun di sini dia menyebutkan ajaran Muhammad, dan ajaran Muhammad adalah Al-Quran. Coba kita lanjut lagi dengarkan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Oke. Berarti orang ini sudah banyak melakukan bacaan-bacaan, sudah banyak membaca orang ini. Jadi dia tahu berbagai hal. Tahu ya. Lanjut. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Jadi semuanya Al-Quran kalau bagi dia ya. Kalau bagi dia semuanya Al-Quran ya. Kalau kita mau menyebut kata Quran, memang betul Quran itu adalah bacaan. Namun kalau kita mau menyebut semua kitab itu adalah Al-Quran, tidak seperti itu. Karena Al-Quran di sini yang dimaksud adalah sebuah kitab yang merampung semua kalimat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di dalam Injil juga adalah kalimat dari Tuhan, ya, kalimat dari Tuhan. Jadi semua kitab ini Al-Quran. Saya sebenarnya setuju dengan kalimat ini. Cuman untuk membedakan antara kitab satu dengan kitab yang lain adalah memberikan nama kepada kitab tersebut, ya, memberikan nama. Sedangkan kitab orang Islam adalah diberikan nama Al-Quran, dan kitab yang lain diberikan nama dengan versinya masing-masing. Jadi kalau kita ingin menjamakkan Al-Quran itu bisa disebutkan kepada kitab apa saja, maka pemahaman yang akan terjadi di mata masyarakat itu akan berbeda lagi. Semua bisa menjadi kitab suci, seperti itu. Jadi kita tidak boleh sebenarnya membenarkan pernyataan seperti ini. Karena apa? Di dalam akidah tidak diajarkan hal seperti ini. Kita sebagai penganut Islam tidak diajarkan pemahaman seperti ini.
Lanjut. Bahkan komik pun juga Quran. Komik juga Quran katanya. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Oke. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia bukan Islam ya teman-teman. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia meyakini Al-Quran itu benar. Tapi dandanannya, sikapnya, terus melumuri tubuhnya dengan tato-tato, itu dilarang. Ya, tato itu dilarang. Terus hanya menggunakan sempak gitu ya, itu juga dilarang. Karena aurat laki-laki itu dari lutut sampai ke pusar. Jadi dia melanggar tuh aturan seperti itu. Aturan dalam tata cara berpakaian. Nah tentunya kalau kita melihat orang seperti ini dan membicarakan tentang agama, kita lihat dulu backgroundnya apa dia. Kalau sudah backgroundnya seperti ini ya, gimana dia cara beribadahnya? Sedangkan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk bersujud atau beribadah kepada Allah. Kalau dandanannya sudah seperti ini, dan diundang oleh banyak muslim untuk berbicara seolah-olah dia benar dari segi akidah, bagaimana kita mau diam gitu? Bagaimana kita harus diam melihat kejadian seperti ini? Kita harus menyampaikan ya. Kita harus menyampaikan bahwa ada kesesatan yang benar-benar nyata telah disampaikan oleh orang ini. Bukan hanya di video ini, tapi di berbagai macam videonya juga banyak yang sesat. Nanti akan saya reaction beberapa pernyataan yang mungkin itu sangat berbahaya bagi akidah dan tentunya bagi orang yang awam. Oke, kita lanjut dulu. Kalau Tuhan mesti suruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Ya. Diri kita inilah yang disebut dengan Quran yang berjalan. Oke, setujulah. Kita ini adalah bacaan yang berjalan. Ya, kita harus membaca diri kita. Setuju. Ya, kalau kita hidup, kita harus belajar memahami diri kita terlebih dahulu untuk memahami agama. Sedangkan dia tadi mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menciptakan manusia untuk dipelajari. Ya, emang betul. Karena apa? Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, di mana ketika ia baik, maka baiklah semuanya. Apa itu? Yaitu hati. Kalau hati kita sudah baik, maka apapun yang kita lakukan akan baik semuanya. Terkhusus di dalam memahami Al-Quran. Kalau dandanannya sudah seperti ini, gimana kita mau mengambil pelajaran darinya? Meskipun kalimatnya atau kata-katanya yang diucapkan kepada kita semua itu mengandung beberapa kebaikan, tapi kalau kita sudah melihat dari segi syariatnya sudah tidak beres, maka sudah dipastikan dia tidak bisa kita ambil apapun perkataannya. Apa itu syariat? Yaitu tunduk patuh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dia sudah merendahkan Al-Quran, merendahkan Al-Hadis, maka dia tidak akan sampai ke titik apapun. Apalagi di sini orang-orang seperti ini, orang-orang nyeleneh akan berbicara tentang yaitu yang berbau dengan makrifat. Seolah-olah dia sudah memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa kata Rasulullah? Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang mengikuti Rasul. Rasul melakukan apa? Rasul melakukan sholat, melaksanakan sholat. Rasul melakukan ibadah-ibadah. Bahkan sampai di penghujung nyawa yang dipesankan oleh Rasulullah adalah sholatnya. Kalau sudah tidak taat kepada aturan Rasulullah, maka dia sudah tidak taat kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan dia berbicara Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana dia mau sholat? Sedangkan tubuhnya saja sudah penuh dengan tato. Ya? Jadi yang ingin saya bahas di sini adalah tentang pemahamannya. Jadi sekali lagi tentang pemahamannya, bukan tentang pribadinya. Apa pribadinya? Entah dia mau mencuri, dia mau melakukan kemaksiatan yang berbentuk dengan dirinya sendiri, itu saya tidak akan urus. Tapi kalau dia sudah berbuat kemaksiatan dengan akidah, maka itu wajib kita bahas. Untuk kita sebarkan kepada orang yang mau mendengarkan. Agar apa? Agar mengambil hikmah dan pelajaran dari orang ini. Oke, lanjut dulu. Quran yang hidup, firman yang hidup. Maka mempelajari diri kita itu lebih baik dari mempelajari kitab suci apapun. Oh. Jadi mempelajari diri kita itu lebih baik daripada kita mempelajari kitab suci manapun. Kita hidup di dunia ini harus memiliki pedoman. Ya, harus memiliki pedoman. Kita tidak akan mungkin bisa menemukan kebenaran kalau kita hanya mempelajari diri kita sendiri. Apalagi kita tidak mempelajari kitab suci. Karena apa? Seluruh aturan kehidupan manusia
bagi muslim itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah tidak mau lagi membicarakan tentang Al-Quran, maka artinya kita sudah ateis. Kita sudah tidak percaya lagi dengan agama ya. Agama ini sangat berbahaya, keyakinan ini, pernyataan orang ini ya. Dimana kalau kita ingin mengenal Tuhan atau mengenal kebenaran, kita tidak perlu baca kitab suci apapun. Kita perlu baca diri kita sendiri. Jadi hafiz-hafiz Al-Quran itu sudah tidak dibutuhkan ya. Jadi Imam Bukhari yang sudah menuntut ilmu kemana-mana, menghafal ratusan ribu hadis, itu sudah tidak ada apa-apanya dibanding orang ini ya. Karena apa? Dia daripada menghafal, membaca atau mempelajari kitab suci, dia lebih mau mempelajari dirinya sendiri. Kayak gitu. Karena Allah tidak akan berbicara dengan manusia manapun. Jadi pernyataan orang ini sangat sesat. Ya, pernyataan orang ini sangat sesat. Di mana Allah tidak akan berbicara dengan manusia jenis manapun, dari golongan manapun. Karena apa? Allah hanya akan berbicara melalui malaikat Jibril kepada para rasul. Hanya kepada para rasul Allah berbicara. Dan para sahabat mencatat dan menghafal apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu rumusnya ya. Jadi kalau kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan membaca diri sendiri. Kalau membaca diri sendiri gimana caranya gitu? Karena apa? Sudah jelas di dalam Al-Quran, kalau kita ingin menuju kepada Robnya, maka kita harus pelajari Al-Quran itu. Maknanya, artinya, itu yang sangat penting. Membaca artinya. Sudah paham sampai di sini? Jadi pernyataan orang ini, kalau menurut saya adalah sesat di bidang Al-Quran, memahami Al-Quran. Al-Quran kitab suci ya. Kitab suci. Lanjut. Karena keadaan diri kita adalah kenyataan yang paling nyata. Karena Quran sendiri menganjurkan Iqra bismi rabbika. Kenapa cuma ngambil Iqra? Kenapa tidak mengutip ayat yang lain? Kenapa hanya mengutip ayat yang itu saja gitu? Iqra, semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kalimat atau kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya benar. Itu perlu kita pelajari. Bukan hanya dari sekedar Iqra terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan cuma itu saja yang perlu kita pelajari. Ya, banyak ayat di situ. Ini berbicara seolah-olah dia paling cerdas ya. Cerdas di bidang agama Islam, sedangkan dia mengaku tidak mengikuti Nabi Muhammad katanya. Ini mau menyesatkan akidah ya teman-teman. Dari mana kalau kita belajar agama? Dari mana kalau kita mau belajar Al-Quran? Tidak perlu baca itu Al-Quran, tapi belajar atau membaca diri sendiri katanya. Gak perlu baca Al-Quran. Oke, lanjut. Bahkan Tuhan mengatakan juga, jika kamu ingin mengenal aku, kenalilah dirimu. Maka mengenal diri sendiri lebih penting daripada mengenal Tuhan. Pernyataannya kan nyeleweng kan? Pernyataannya nyeleweng ya. Nyeleweng sekali. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenali diri sendiri adalah lebih baik daripada mengenal Tuhan katanya. Gimana dunia ini ya? Ini sudah mendekati zaman akhir ya. Dimana orang-orang yang aneh dan nyeleneh muncul ke permukaan dan seolah-olah dia membangun panggung agar memiliki banyak pengikut. Dan ini yang saya miriskan ya. Banyak yang ikut masih. Banyak yang ikut. Itulah minimnya akidah. Itulah minimnya pengetahuan tentang syariat. Dimana orang-orang sekarang itu memiliki cara tersendiri di dalam menjalani hidupnya tanpa mengikuti anjuran Rasulullah. Tanpa mengikuti perkataan atau nasihat dari Rasulullah. Memiliki atau membuat hukum sendiri. Contohnya seperti Awawan kemarin. Dia punya syariat tersendiri katanya. Syariat Awawan. Jadi bukan syariat Nabi Muhammad lagi. Bukan syariat Islam lagi. Syariat Awawan. Dan ini juga punya syariat sendiri. Kacau kita beragama kalau ada orang-orang seperti ini memiliki panggung. Kacau kita ini beragama kalau mengikuti orang-orang seperti ini. Lanjut. Nah, jalan untuk mengenal Tuhan yaitu dengan cara mengenal diri sendiri. Itu udah merupakan formulasi. Sampai nggak mungkin kenal Tuhan kalau sampai belum kenal diri sampai sendiri. Nah, diri manusia itu kan banyak under dirinya ya. Antara roh, yang namanya nur, yang namanya rasa, itu step-stepnya gimana ya? Antara ada nafsu, budi, dan lain-lain. Minum pakai kiri ya. Minum pakai tangan kiri ya. Sebetulnya yang disebut diri, ya, diri itu adalah kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan lagi. Ya, di sini ada diri dan ada aku. Sehingga kita menyebut diriku. Ya, myself. Jadi diri, yang disebut diri, ini yang disebut dengan jati diri. Yang mengaku sebagai aku. Ini bukan diri yang sebenarnya. Sehingga di sana ada dua kata, diriku. Ada diri dan aku. Jadi teman-teman,
Kita ini diajak muter-muter ya. Kalau mendengarkan dia ngomong, kita diajak muter-muter nih. Dimana kita harus memahami setiap kalimatnya. Dimana kalau kita berpikir, oh iya. Padahal itu hanya muter-muter di situ gitu. Hanya kalimat simpel yang diputar-putar, diolah-olah agar dia terlihat cerdas dengan statementnya sendiri. Diriku, dirinya, diri kita. Lanjut. Dia menyebut diriku, maksudnya diriku yang sebenarnya. Tapi kita seringkali dibingungkan oleh dua kata tadi, seolah-olah dia satu kata diriku. Oke. Dua kata. Ya. Berarti ada tiga ya, antara diri yang kasar, diri yang dalam, dan akunya. Gimana? Aku ini yang palsu. Wah. Nah, yang Katanya aku gimana? Lanjut gimana tadi? aku ini palsu. Aku ini palsu? Karena aku kita ini berhasil, aku yang dipahami sampean itu bukan diri yang sebenarnya. Nah, terus gimana? Yang merupakan hasil rekayasa dari penalaran sampean sendiri, berdasarkan informasi-informasi yang sampean dapatkan. Sampean mendapatkan informasi tentang diri sampean dari berbagai macam sumber. Bisa lewat kitab suci, lewat ilmu pengetahuan, lewat. Nah, katanya tadi kalau untuk mengenali diri sendiri, kita tidak perlu belajar kitab suci gitu. Tadi ngomong kayak gitu. Dan sekarang dia mengatakan bahwa untuk kita bisa memahami diri sendiri atau mengenal Tuhan, kita tidak perlu belajar Al-Quran. Karena belajar mengenali diri sendiri itu lebih baik daripada mengenal Tuhan. Dia tadi mengucapkan hal seperti itu. Hal menyimpang sesat seperti itu. Dan sekarang dia mengucapkan untuk mengenal diri kita harus membaca atau belajar kitab suci. Dia mencoba untuk membangun dirinya seolah-olah cerdas di mata masyarakat atau di mata publik. Sedangkan ucapannya sendiri muter-muter tidak jelas, kalimat yang sedikit dibuat panjang. Saya di sini menguliti setiap perkataannya. Karena apa? Agar bisa memberikan penjelasan yang mudah diterima oleh teman-teman sekalian dari pernyataan orang-orang yang sesat. Lanjut. Informasi macam-macam. Oh, ternyata aku tuh seperti ini. Oh, ternyata. Ketika sampean mengatakan aku begini, aku begitu, itu bukan sampean. Itu bukan diri yang sebenarnya. Apa ngomong apa? Karena apa yang disebut dengan aku begini dan aku begitu, itu berarti aku yang terbatas. Dan yang terbatas bukan sampean, bukan diri Anda yang sebenarnya. Oke teman-teman, kenapa saya mau mereaction orang ini? Karena orang ini banyak yang mendengarkan. Kita lihat penontonnya juga banyak dan banyak di bawahnya. Nanti saya akan baca komentarnya yang percaya kepada dia. Saya di sini bukan untuk memprovokasi, tapi di sini karena orang ini berbicara tentang agama Islam, tentang akidah kita, sedangkan dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, otomatis ini bukan ranah dia. Ya, ini bukan ranah dia, ini ranah orang Islam. Sedangkan dia berusaha masuk ke ranah Islam dengan caranya yang sesat, ya, caranya yang sesat. Dan kita harus diam gitu sebagai muslim. Muslim apa kita ini? Muslim apa kita ini kalau diam ketika melihat agama kita, akidah kita, ajaran kita dimasuki oleh orang seperti ini, pemahaman oleh orang ini, dan mempengaruhi banyak orang agar tidak membaca Al-Quran lagi? Ini sangat sesat ini. Ini berbahaya. Dan banyak yang nonton, ya, banyak yang mendengarkan. Gila ya. Siapa ini yang gila ini? Lanjut. Diri Anda yang sebenarnya tidak terbatas. Oke, lanjut. Diri Anda yang sebenarnya tidak dilahirkan dan tidak mengalami kematian. Oke, tahan. Kita tidak mengalami kelahiran dan tidak mengalami kematian, katanya. Oke, lanjut. Oleh karena itu, bagi diri yang sebenarnya, kematian itu tidak ada. Nyawa. Kematian menjadi ada karena kesadaran kita ada pada tubuh. Oke. Ada pada tubuh. Ya, jadi nyawa kita itu ada pada tubuh. Sebenarnya kematian itu tidak pernah ada. Ya, tidak pernah kelahiran, kematian itu tidak ada. Karena apa? Karena kita sadarnya akan dengan tubuh. Ini sudah pemahaman seolah-olah arwah kita, roh kita itu sudah ada dari dulu. Jadi roh kita itu sudah ada dari dulu ya. Bukan diciptakan, bukan ditiup. Bukan. Tapi sudah ada dari dulu. Tidak pernah lahir dan tidak mati. Jadi ini kita sudah menyimpang nih dari kata-kata Allah mencipta, kholak. Jadi orang ini sudah ingkar. Orang ini mengajak kita ingkar kepada Al-Quran ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi kholaq, Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita ini diciptakan. Kalau sudah tidak ada kelahiran, berarti kita tidak diciptakan. Berarti kita sudah ada. Kita ada. Kita diciptakan ini ya. Kita diciptakan. Bukan tiba-tiba kita ada.
Gimana ini ya? Makanya saya selalu bilang, kalau orang yang akidahnya atau pemahamannya, syariatnya, atau kita tidak mau mengikuti pengajian-pengajian kepada ulama-ulama yang lurus, mendengar perkataan orang seperti ini, maka akan mudah terpercaya, akan mudah untuk didoktrin dan ikut kepada pemahaman dia. Dan akhirnya apa? Sesat pasti. Lanjut dulu. Tapi kalau kesadaran sampai ada pada ruh, sampai tidak mengalami kematian. Yang terjadi hanya sampai mencoba untuk mengganti tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Oke, jadi orang ini percaya kepada sistem reinkarnasi. Jadi orang ini percaya kepada sistem reinkarnasi. Karena apa? Kita itu tidak mengalami kematian. Karena apa? Setelah mati, kita akan masuk kepada tubuh-tubuh yang baru kayak gitu. Jadi reinkarnasi. Lanjut. Seperti sampai mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Tapi ketika kesadaran sampai ada pada tubuh, maka kematian akan sampai alami. Udah kayak film. Orang-orang yang terkurung dalam tubuhnya, inilah yang disebut manusia. Sehingga dia harus mengalami kematian dan kelahiran kembali. Sampai berkali-kali hingga dia mencapai kemerdekaan. Oke, jadi lahir mati kayak gitu ya. Tapi saya tidak ingat nih, kalau memang sistem kayak gini, sistem reinkarnasi ini ada, saya tidak ingat nih apakah saya pernah hidup dulu ya di tubuh yang lain gitu dan masuk ke tubuh yang ini. Nanti kalau saya mati hidup di tubuh yang baru gitu. Saya tidak pernah ingat, apa teman-teman ingat nih pernah hidup di zaman apa gitu. Dan habis itu reinkarnasi masuk ke tubuh teman-teman sekalian, rohnya gitu maksudnya. Seperti yang disampaikan oleh orang ini. Pernah nggak? Komentar di bawah. Lanjut. Belum merdeka akan terus-menerus lahir kembali, lahir untuk mencapai kemerdekaan, menjadi diri yang sebenarnya. Oh. Pernyataan yang ngaco dari orang yang dandanannya ngaco. Lalu kalau kita sudah mencapai moksa, apakah kita bebas dari itu lahir? Tidak. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang sudah merdeka maupun orang yang masih menjadi budak, semua akan lahir kembali. Lahir kemana? Perbedaannya, ada yang lahir karena karma, dan ada yang lahir karena dharma. Para nabi, para avatar, mereka akan lahir kembali karena mereka lahir terikat oleh dharma. Sedangkan manusia biasa lahir kembali karena terikat oleh karma. Jadi orang ini sistem kepercayaannya itu kepada reinkarnasi. Saya membacanya seperti itu. Jadi dia percaya pada reinkarnasi ini, reinkarnasi itu. Oke, mungkin itu saja ya. Karena pembahasannya ngaco ini orang ini. Tapi kita lihat komentarnya ya. Kita akan reaction kepada komentarnya. Nih ada komentar yang sangat lucu nih ya teman-teman ya. Dari Lucky Hendrawani. Kitab yang sebenarnya ada di dalam diri. Karena kitab suci keluarnya di dalam diri seorang rasul dan ditulis untuk ditafsirkan. Ya. Kitab atau kata-kata itu ada dalam diri kita. Jadi kalau kita membaca komentar ini seolah-olah dia membenarkan apa yang dikatakan oleh si ini. Kitab itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau kalimat atau kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Rasul melalui malaikat Jibril. Dan yang keluar itu dicatat sebagai wahyu. Bukan di dalam diri kita ya. Kalau di dalam diri kita, apapun yang kita ucapkan, kita tulis, itu bisa jadi kitab suci. Tidak seperti itu konsepnya. Ya kan? Apa yang saya bilang? Pemahaman yang ada di dalam orang ini akan menjadi racun kepada masyarakat bagi mereka yang akidahnya, syariatnya masih awam. Sangat berbahaya. Lanjut. Salam santun Hyang dari Banten. Semoga semuanya tetap semangat dalam membaca kitab diri. Jadi kitab diri sudah ya, bukan kitab suci Al-Quran lagi. Kitab diri. Lombok hadir. Saya salut sama Hyang Weldo. Kita sepaham maju terus. Inilah hakikat diri yang sebenarnya. Banyak yang mendukung hakikat diri yang sebenarnya katanya. Istilah-istilah Hyang Weldo banyak yang selaras dengan pemahaman saya sejak lama. Saya bersyukur rasa bahagia di bawah kebahagiaan. Orang waras kadang gak kelihatan waras. Penampilan cuma sekedar kulit luarnya saja. Penampilan kalau bagi saya pribadi, penampilan adalah bentuk dari hati. Kalau hatinya baik, maka yang keluar baik. Kalau penampilannya seperti ini,
Luar biasa pencerahannya, semoga bermanfaat bagi yang telah menyimak video ini. Saya sangat setuju dengan pencerahan ini. Pencerahan katanya ya, ini pencerahan. Jadi kalau kita dilarang baca Alkitab, kita dilarang baca Al-Quran, itu pencerahan. Jadi daripada baca Al-Quran, mending kita baca diri sendiri. Kenapa? Mempelajari diri sendiri lebih baik daripada mempelajari Tuhan. Tidak habis pikir saya. Saya selalu ikro diri dan seluruh alam. Rahayu ya Tuan Guru, derek ngaji hadir, like semua komentar yang masuk agar channel Hyang Weldo cepat meluas dan akan banyak teman-teman yang bisa belajar pada Tuan Hyang Weldo. Top komen, biar banyak orang yang belajar kepada dia ya. Jadi biar banyak orang yang keluar dari agama Islam gitu. Jadi langsung ikut agama dia. Dia punya agama sendiri. Kenapa dia tidak ikut agama Islam? Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ada pernyataannya itu. Dia tidak mengikuti Nabi Muhammad. Sedangkan kita sendiri tahu, kenapa saya juga ingin membahas orang ini? Karena banyak pernyataan yang sesat. Dia bukan Islam tapi membahas tentang Islam. Seolah-olah dia paling tahu tentang Al-Quran. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulan dari saya bahwa jangan sampai kita tersesat memilih seorang guru. Jangan sampai kita salah di dalam memilih seorang panutan. Apabila kita sudah memilih seorang panutan yang salah, apalagi orang itu keluar atau menyimpang dari syariat, ingat Al-Quran itu adalah syariat Allah. Orang yang menghina atau tidak mau mempelajari syariat Allah dan dia mengaku makrifat, maka makrifatnya sesat. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tingkatan makrifat apabila dia meninggalkan syariatnya. Meninggalkan syariatnya, apalagi dia merendahkan syariat, merendahkan Al-Quran. Ya, itu bagi saya pribadi. Jadi dari kesimpulan ini saya tidak ingin membahas panjang lebar. Ada juga beberapa pernyataan orang ini yang sesat dan ingin saya bahas di video yang lain. Jadi kalau kita mau melihat orang, ya untuk mempelajari orang, kita harus lihat covernya. Kenapa? Cover itu menentukan. Apabila, ya teman-teman, apabila di dalam diri manusia, yaitu segumpal daging itu, hatinya baik, maka yang keluar baik. Seperti cara tampilannya, cara berbicaranya, cara berjalan, cara menghormati orang, cara beribadahnya, caranya akan menjadi baik. Cara menghias dirinya juga dengan baik. Tapi kalau di dalam hatinya sudah buruk, maka semuanya akan buruk. Termasuk dengan tampilan. Apa yang kita lihat dari Hyang Weldo ini, itu adalah gambaran dari hatinya. Kalau menurut teman-teman bagaimana menyimpulkan itu? Ya? Bagaimana? Mungkin itu saja dari saya. Semoga dia bisa bermanfaat dan memberikan hikmah kepada kita semua untuk mempelajari apa yang terjadi kepada orang lain menjadi hikmah bagi kita. Apa itu? Kita belajar dari keburukan orang lain agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Saya Hiriplas berpesan, apabila ada yang benar dari perkataan saya, maka itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah atau keliru, itu murni dari kekhilafan saya atau kebodohan saya. Salam.